Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah ma'as salamata li ada'il haji wal umrah wa ziyarata rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughul maram. Bapak Ibu, Bapak Haji, Ibu Hajah, saha tamu Allah rahimakumullah ingkang insyaallah tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Boten wonten tembung ingkang pantes kangge ngawali atur kula kejawi ngajak dhateng panjenengan sedaya. Sumangga kita sami mensyukuri dhateng nikmatipun Allah. Nikmatipun Allah menika nembe 1% ingkang kita tampi wonten ing donya. Ingkang 99% menika bakal jenengan kula tampi benjing wonten ing akhirat. Nah, nek wonten parengipun kula tanglet kalian panjenengan gandeng ge 1% nikmatipun Allah menika menurut panjenengan sampun kathah napa nembe sekedhik. 1% wis akeh malah kepara ora iso ngitung. Gandeng pun kathah ki jenengan sampun rumaos cukup napa dereng. Kula mboten ajeng nyengeni kok, kula kuwi ming tanglet. Gandeng pun kathah niku pun cekap napa dereng? Dereng. Nah, terus nek jenengan diparingi rezeki uang berupa uang sing menurut jenengan cukup niku jumlahe pinten? Ketoke gampang ning jebule le jawab angel. Jumlahe pira sing dianggap cukup? Sing penting akeh ngoten niku. Ning keles kula tanglet malih nek jenengan sing pengen akeh niku nek ditari harta yang cukup dengan harta yang banyak jenengan pilih sing pundi? Nah, pilih sing cukup toh? Mila cukupe jenengan niku nek duit pinten? Kita mengakui nikmat Allah sampun akeh walaupun ge 1%. Ning wataknya manusia itu tidak pernah cukup. Ngapunten Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu kula niku silaturahmi teng Rencang daleme Kalasan, Tajem Ngitan. Nggih. Niku ngapunten, kula dikasih bantuan meja. Nek niku meja bekas tapi tesih lumayan. Biasane tenggen lele lesan-lesan iki lho, meja-meja ngoten niku. Nah, mau tidak dikasih meja wis ya istilahnya bekas ning isih lumayan kena nggo ngaji teng panti. Nah, kula nyun sewu mau ya udah tak ambil 5, kula dikasih 5. Nah
selama kula silaturahmi teng riko, ngomong punya ngomong, beliau ini kerja di salah satu perusahaan BUMN. Napa? BUMN napa BMM ya? Ya wis kuwi ngoten kok. Gajinya Bapak, gajinya itu 15 juta per bulan. Ah, kira-kira nek jenengan digaji 15 juta per bulan pun akeh napa tesih segede? Akeh nggih? Nah, terus nek menangani satu proyek itu dikasih bonus 40 juta. Padahal setiap bulannya itu rata-rata 3-4 kali menyelesaikan proyek. Karena di bidang admin. Saya tidak menyebut bagian apa, wong aku yang nggak kleru. 40 juta, taruhlah sekali saja Bu, sekali proyek saja. Beliau bilang rata-rata seminggu paling parah 2 minggu satu proyek. Nek bonusnya 40 juta ditambah 15 juta, kira-kira berapa? 55 juta minimal per bulan diterima. Tapi sing kula parani niku milih metu, Pak. Keluar, apa gunanya saya gajinya banyak ning ora cocok teng atiku. Karena banyak laporan-laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Apalagi membuat proyek-proyek yang banyak sekali anggarannya, terrealisasinya tidak sesuai. Beliau jane merem, wis sing penting aku ora nglakoni, sing penting aku nggawe laporan dikasih bonus. Ora wis tampa wae gitu. Maaf, kalau itu tidak berbicara masalah iman, keyakinan, oke kaya ngopo, nek kuwi nang donya engko rekasane nang akhirat. Nek digaji semono ki jenengan trimo metu napa terus to, Bu? Beliau kula ajeng dereng wonten seminggu kula mendet ngrika. Beliau sekarang apa yang dilakukan? Mengatakan kepada saya punya gaji itu, mobilnya mewah, wanunya asam mewah, tapi beliau tidak mau membeli mobil yang mewah, tidak mau membuat rumah yang mewah, sangat sederhana, padahal gajinya segitu per bulan. Dan sekarang keluar, beliau sekarang jualan kelidian barang-barang bekas, termasuk meja itu, termasuk barang-barang kuno, barang-barang bekas beliau jual. Bilang kepada saya, alhamdulillah hasilnya tidak seberapa ning kok rasanya teng ati tentrem. Nah, berarti beliau adalah salah satu hamba Allah yang sangat bersyukur, tidak ingin mengejar kekayaan. Yang penting sedikit tapi barokah, membuat keluarganya tentram. Satu ketika ada cerita ini, Pak. Ada cerita. Ini ada seorang yang kaya raya. Wes sugih mblegedut. Saking sugih ya, mobil mewah, rumah bagus, harta yang di bank, uangnya banyak. Tapi beliau mengatakan kepada anak, istri, cucu, dikumpul ke kabeh. Istrinya, anaknya, cucunya dikumpul ke. Terus bapak tadi ngendiko, Ibu, anak-anakku kabeh, kamu saya kumpulkan di sini. Saya mau menyampaikan sesuatu. Kalau nanti
saya meninggal dunia, harta yang saya miliki banyak ini tidak akan saya berikan kamu semua. Tidak saya akan berikan kepada ibu selaku istri, tidak akan saya berikan kepada anak yang nomor satu, tidak saya berikan semua, tapi yang akan saya bagi hanya separuh dari harta yang saya miliki. Akhirnya pripun Bapak Ibu? Yang separuh akan saya berikan kepada siapapun termasuk kamu semua, yang nanti apabila saya mati mau menemani tidur di dekat saya di kuburan selama 40 hari. Ora dipendem mingkon turu nang sandinge 40 dino. Pertama yang ditanya istrinya. Istrinya menjawab tidak sanggup. Putranya tidak sanggup. Cucunya tidak sanggup. Wis trimo bagian dari separuh, sing separuh terserah Bapak mau diberikan kepada yang mau menemani tidur di dekat kuburannya selama 40 hari. Wah, gandeng keluarganya dikumpulkan rano sing gelem, akhirnya diumumkan kepada masyarakat umum. Diumumkan, urono sing daftar hari pertama. Dilalah leng umumke semakin luas. Nah, didengar salah satu keluarga yang miskin, yang kerjaannya hanya cari kayu di hutan, dijual, dan hari itu dijual hanya cukup untuk makan istri dan anaknya. Sangat miskin. Harta yang dimiliki hanya sebuah kampak, Bapak Ibu. Nah, mendengar pengumuman itu, tergugah hatinya ingin daftar. Akhirnya datang kepada orang yang kaya tadi, saya siap menemani 40 hari di dekat Bapak nanti kalau meninggal. Akhirnya teken kontrak, dilalah bar teken kontrak, let 1 hari Bapak tadi meninggal. Nah, ini orang yang miskin tadi siap menemani 40 hari, dan setelah itu batinnya, aku akan menjadi orang kaya. Selama hidup saya menjadi orang miskin, insya Allah setelah 40 hari saya akan menjadi orang kaya. Saya menjadi orang miskin sudah bertahun-tahun, sampai umur saya di kepala 56 saya menjadi orang miskin. Nanti setelah 40 hari saya akan menjadi orang kaya. Akhirnya dimakamkan. Ini dibikin lubang, satu lubang untuk yang meninggal diuruki, satu lubang digunakan untuk orang yang menemani ning ora diuruki. Ming teng lubang niku dikasih tempat tidur di situ. Maaf. Begitu dikubur orang tadi, nanti setiap kali ada yang ngirim di situ, makan di situ. 1 hari pertama dilalah ditinggal itu langsung ditekani malaikat mungkar nangkir. Anehnya sing diparani ora sing mati, sing diparani sing urip. Orang miskin yang tadi kerjaannya cari kayu. Akhirnya ditanya nama si Fulan, kerjaannya was, ditanya hari pertama lulus, kemudian tinggal hari berikutnya ditanya lagi, sampai hari yang ke-39 orang yang miskin tadi hanya ditanya masalah harta yang dimiliki tentang kampak. 39 dina ki sing ditekokke ming kampak, regane pira le tuku, digunakake nggo apa wae, terus hasilnya tok gunakake nggo apa, terus itu nekoni 39 hari ki ming nekoni kampak siji. Nah,
sesok hari ke-40 akan menjadi orang kaya. Tetapi hari ke-39 bapak tadi langsung metu, mulai melayu, bilang sama istrinya, aku ra kepengin dadi wong sugih, aku ming ndek kampak nekoni 39 dina. Ndak apa aku nek marisi iki liar nekoni pirang tahun. Wis Bu, sabar wae dadi wong melarat sok le nang surga, malah dhisik dadi wong sugih karo wong melarat ki le mlebu surga padha imane dhisik sing melarat. Mula nang donya ndonga muga-muga ya Allah sugih Pak ning dermawan. Nah, lah ini menjadi catatan kita. Maka Bapak Ibu alhamdulillah sampun tindak haji, sampun umroh. Ya, saudara-saudara kita nanti juga di samping kita diminta untuk mendoakan anggota Bapak Ibu yang di sini yang sudah dipundhut sama Allah, kita doakan, kita juga mendoakan di sekitar panjenengan kalau ada yang tindak haji nanti juga kita doakan. Ya. Yang jelas kalau kita diberi nikmatnya Allah itu memang kalau hati kita mensyukuri, hatinya akan tentram, apalah uang banyak kalau tidak tentram hatinya. Iya, kita ini memang diberi uang yang banyak, kalau digunakan dengan yang sebaik-baiknya insya Allah akan bermanfaat, akan barokah dan akan kembali kepada kita. Kemarin saya juga silaturahmi ke Wonogiri Bapak Ibu. Seorang ustadz sekaligus sebagai owner, sebagai komisaris biro umroh dan haji. Kalau mboten sah nyebuti asmane, kalau ini cerita banyak dengan saya, Bu. Beliau berkata, saya memberangkatkan jamaah haji umroh atau khususnya umroh, karena haji ini tidak mudah ya. Masa tunggunya kalau reguler yang daftar ke Kemenak itu tidak cepat tapi lama, menurut informasi 34-35 tahun menunggunya. Nah, beliau menangani yang plus. Kalau yang plus itu juga plus biasa itu ya 6-7 tahun ya. Terus kemudian yang plus sekarang sudah tidak bisa katanya, karena plus ini saking daftar sesuk mangkat gitu. Nah, maaf, beliau mengatakan saya ini keuntungan dari sebagai pemilik biro itu ngambilnya hanya kecil banget, 3% per jamaah, 3%. Lu ngurusi lemboking hotel pesawat sudah kemarin nomboi dulu, tapi beliau hanya mengambil keuntungan 3%. Saya nggak mikirkan keuntungan itu. Beliau seorang pengusaha menjual minyak goreng, yo pom, yo macem-macem itu, nyon sewu. Itu usahanya 1 bulan dengan hasil dari menjadi biro ini 1 bulan hasilnya bisa mengambil hasil dari umroh sebagai apa ini biro itu 10 tahun kok 10 bulan sama 1 bulan masih banyak yang hasilnya bisnis di luar itu 1 bulan. Subhanallah, beliau memang orang kaya luar biasa dan mengambil keuntungan tidak besar tetapi ingin menjalin kepada jamaah lebih dekat. Maka terbesar mengirim jamaah umroh di daerah Wonogiri beliau. Maka hadiahnya apa? Beliau ini bukan pemilik utamanya, kantor pusatnya adalah di Jakarta. Wah, mobil kira tuku. Karena beliau seorang pengusaha, ada temannya yang rekoso dibantu sukses memberikan hadiah mobil.
Wah, banyak sekali hadiahnya. Tidak beli, tidak mengeluarkan 1% pun. Nah, saya silaturahmi ke sana karena memang ada urusan berkaitan dengan itu. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah haji, sudah umroh, ini berarti sudah sempurna dalam arti menyempurnakan sebagai rukun Islam ya. Tetapi yang haji, yang umroh kepingin malih mboten Bapak Ibu? Kepingin ya. Ini kan memang harus kita siapkan. Yang terpenting kalau haji 2018 konco-konco kula rekrut, kemudian apa? Kita jadikan satu majelis namanya Majelis Arafah. Kemudian saya di situ saya ajak nabung untuk umroh berikutnya. Tabungan tidak bisa diambil kecuali untuk haji atau umroh. Nah, mulai 2019 baru terlaksana di 2025 kemarin. Tanggal 3 Februari, alhamdulillah rombongan kami ditambah dari kampung dusun kula niku 14 personil dan satu bis itu bisa penuh, di 45 sudah termasuk pembimbingnya. Ini berangkat tanggal 3 kemarin. Itu juga nabung, Bu. Saya secara pribadi kalau sekarang mengeluarkan uang, karena itu kemarin itu di angka 30, kalau 7 tahun terjeda Covid, 2 tahun berarti 5 tahun, 1 bulannya nabungnya 500.000. Berarti kali 60 ada di angka 30 juta. Alhamdulillah kemarin bisa untuk umroh ya. Tapi nyun sewu Pak, qadarullah, khusus saya dapat ujian berat kemarin tuh. Saya pada waktu datang ke Bandara Nia, rombongan saya masuk pertama melalui boarding, tasnya di apa derek kayak melaku di ini kali Bu. Itu terus setelah itu masuk pesawat toh Bu. Satu itu pesawat. Nah, kayak dilebokke, dilalah qadarullah. Kula niki rak ken nglepas sabuke. Gandeng kon nglepas sabuke dilalah celanaku ki logro. Mlotrok ning urung mlotrok tekan isor tak cekeli. Akhirnya saya bilang sama istri saya, Bu, aku tak salin sarung wae. Wah, aku repot kon ngucal-uculi sabuk. Wis aku pamit cepet banget ganti sarung, keluar itu jamaah sudah habis. Sudah masuk pesawat semua. Akhirnya apa? Akhirnya saya dibantu petugas, karena kari dhewe dibantu petugas dan sudah disobek karcisnya, saya tinggal masuk ke pesawat. Itu pintunya kan satu ya Pak, lorong itu ya. Kalau masuk pesawat kemutan betul Bu, kan tidak naik tangga lah, hanya ke lorong itu, karena di lantai 3 ke lorong langsung masuk pintu pesawat. Qadarullah, kula bar disobek karcisnya mlebu nang pintu itu, ada suara yang tidak tahu dari mana bilang sama saya, Pak, belok kanan. Padahal pulangnya tak goleki belokane ora ana tenan kok. Akhirnya saya belok kanan Pak. Qadarullah Pak, belok kanan ki langsung saya berada di luar di lantai 1. Sing gotong kula sapa Bu? Jin Iprit paling. Saya di lantai 1, bingung saya Bu, Pak. Akhirnya apa? Saya dibantu petugas lari sampai ke pintu pesawat lagi. Ternyata pintunya sudah ditarik. Qadarullah, saya membimbing jamaah 24. Istri saya masuk, jamaah saya masuk, koper saya masuk, aku ditinggal. Aku pulang, tapi saya mohon kepada Allah, saya harus ke sana. Jamaah dan istri saya sudah katut. Akhirnya Allah mesake kula, Rebo kula nyusul. Hari Rabu pagi saya nyusul. Alhamdulillah saya tidak sempurna karena saya tidak ikut di
Madinah, saya langsung nyusul. Di Mekah saya tawaf sendiri, buat cepet saya terus goleki jamaah dan istri saya. Wah, di depan Ka'bah sudah kelihatan istri saya, langsung tak sikep sekemburi. Akhirnya apa? Gembira campur menangis. Jamaah semuanya ngerubung semua. Ya Allah, saya ketemu di sana. Hikmah dari itu, sekarang saya sampai ke Wonogiri ketemu dengan Ustadz Abdullah Robbani. Akhirnya insya Allah besok tanggal 28 Juli kula ndereki jamaah malih umroh. Ya, jadi itu hikmah dari peristiwa tersebut. Saya insya Allah Juli besok ndereki malih tanggal 28 umroh. Nah, kebetulan kotanya masih ada 2 lah. Kalau Bapak Ibu berkenan ada yang ikut, silahkan dinilai 32. Itu nanti akan kumpul di Panti Ar-Royan Kemiri Sewu, diantar ke Nia Jakarta Jeddah pakai pesawat Lion. Nah itu insya Allah berangkat tanggal 28. Kembali Bapak Ibu. Nah, maka yang perlu kita tata kalau kita beribadah itu yang harus kita benarkan adalah hati, niatan kita. Kalau kita ini tidak punya niat yang karena Allah, itu dilalah sesuatu terjadi. Nah, saya terjadi seperti itu, saya tetap kusuduan sama Allah. Ini pasti ada hikmah di balik itu. Ternyata sekarang hikmah di balik peristiwa itu seperti ini. Saya harus dereki lagi jamaah ke sana. Ini mungkin kalau tidak terjadi itu, mungkin saya tidak ketemu dengan Ustadz yang saya sampaikan tadi. Nah, Bapak Ibu, maka perlu yang bekal yang harus kita miliki adalah hati, atau arti lainnya keyakinan, keimanan. Sampai jam berapa nggih? Ini jam ya? Nah, jam 7 ya. Nyun sewu, kalau pengajian rutin itu nek masalah mulai itu telat Pak. Ini nek masalah rampung disiplin kudune. Harus disiplin. Biasanya rampung jam 7 rampung. Nek saya senangnya seperti itu. Walaupun saya ngisi umpamanya setengah 7 ra masalah. Sing penting jam 7 rampung. Karena jamaah yang hadir ini kadang-kadang banyak acara toh Bu. Kalau yang ngisi molor-molor nanti dititeni. Nek sing ngisi kae molor aku lek di acara ra mangkat. Ning nek acaraku jam 8 kok sing ngisi kae biasanya tepat waktu mangkat. Terus sebagai saya juga iya, kalau molor itu nanti nyun sewu, sesuk mesti ra diundang. Nah, Bapak Ibu, kembali ya. Jadi kita harus kuatkan keyakinan kita bahwa kita ini jangan melihat nominalnya berapa. Sing terpenting sekarang kita jaga niat kita. Pertama, kita harus bisa ke sana. Ya, tentunya tidak lepas dari ikhtiar. Nek kepingin ke sana lagi, ya niatnya diluruskan lagi. Kemudian niat kudu disertai dengan doa. Doane pun kula aturke salah satu contohnya tadi. Doa kepingin mriko malih kula ya tesih sak donga niku Pak. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Ya Allah, berilah rezeki, kesempatan untuk bisa ziarah Mekah wal Madinah, li'adail haji wal umrah, ibadah haji atau umrah, wa ziarah Rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ziarah ke makam Rasulullah, fi lutfin, dengan hati yang tenang, fi lutfin wa afiyatin, dengan badan yang sehat, wa salamatin, dengan selamat, wa bulughul maram, dan tercapai maksudnya. Ini makna dari doa itu. Nek wis donga, nek kepengin dono meneh, ya lek nyelengi. Lek nyelengi iki ora kudu akeh Bapak Ibu. Sithik wae
Angko nek sithik nek sedina 1000, seminggu pinten? Seminggu 7.000. Nek sesasi 7 ping 4 28.000. Rapopo 28.000 setiap bulan. Urusan kesana bukan urusan kita. Urusan kesana urusan Allah. Makanya ada satu riwayat cerita seorang yang naik haji, pulangnya jalan, dilelah kelelahan tidur mimpi. Mimpinya apa? Mimpinya itu mendengarkan percakapan malaikat. Waktu itu malaikat yang satu bertanya, ini tahun ini yang naik haji berapa ya mas malaikat? Malaikat yang ditanya jawab, yang membawa catatan, oh ada 570. Oh ya. Terus dari 570 itu yang diterima oleh Allah berapa catatannya? Dibulai. Wah, alhamdulillah raono sing ditompo. Tapi yang jawab malaikat yang bilang tadi, tapi ada satu menurut Allah. Ini ada satu yang belum naik haji, tapi Allah sudah kan nyatet menjadi haji yang mabrur. Padahal belum berangkat haji, tapi sudah dicatat oleh Allah haji yang mabrur. Nah, namanya siapa? Disebutkan dalam riwayat tersebut, tapi saya lupa namanya. Terus disebut alamatnya jelas. Setelah disebutkan nama dan alamat jelas, kemudian mimpinya terbangun. Akhirnya apa? Akhirnya yang naik haji tadi bilang, nek ngono aku termasuk hajiku ora ketompo. Wis nek ngono aku ora arep mulih nek urung goleki sing disebut nanggok mimpiku tadi. Akhirnya dicari, setelah ketemu ternyata seorang yang kerjaannya membenahi sepatu, sul sepatu. Nah, kemudian setelah ketemu, beliau kepingin ikut ke rumah, ternyata di rumah ada istrinya. Dan kenapa mimpinya tadi disebut panjenengan belum haji, tapi Allah sudah mencatat lewat malaikat dianggap haji yang mabrur. Ternyata seorang sul sepatu tadi itu hasil seberapapun sedikit sekali ditabung dan tidak diambil kecuali untuk haji. Wah, waktu didatangi orang tadi itu sudah cukup, sudah lebih untuk naik haji. Maka sama istrinya sepakat arep nggo daftar haji. Kebetulan itu ra ditampa istrine len daftar karena bobot, mengandung. Akhirnya apa? Ditunda, tidak jadi naik haji. Tapi istrinya tadi bilang, ya nanti tahun depan insya Allah kalau sudah melahirkan, setelah semuanya sehat, kita baru naik haji. Tapi Pak, sama suaminya, tapi ini calon anak kita ini kayaknya nganu minta sesuatu, nyidam. Lah apa Bu? Ini loh Pak, ada bau masakan yang enak sekali. Kayaknya calon anak kita itu pengen makan masakan yang kita ambu ini. Istilahnya apa? Cium ini calon anak kita itu pengen merasakan ini masakan ini. Mbok tolong Pak carikan. Setelah dicari, ketemu, kemudian disampaikan kepada yang masak tadi. Yang masak seorang ibu dan mempunyai 2 anak yang suaminya sudah meninggal. Anaknya teturun, tengeriku dimasak ke ibunya, baru masakan enak. Kemudian menyampaikan keperluannya bahwa istri saya ini ngandung, calon anak saya itu nyidam jaluk masakannya ibu, pengen minta sedikit untuk memenuhi nyidamnya istrinya. Nah ibu tadi bilang, maaf kisana, masakan ini haram untuk panjenengan, halal untuk saya. Halal untuk saya, haram kanggo di panjenengan. Loh kok bisa? Jenengan halal kok saya haram? Nek jenengan halal, saya halal. Tidak.
Ini halal untuk saya, haram untuk panjenengan. Karena apa? Yang saya masak ini adalah bangkai ayam yang saya temukan di pinggir kali. Ini saya masak karena saya terpaksa, anak saya sudah tidak bisa bangun karena saking laparnya 3 hari tidak makan. Kalau ini tidak saya masak, anak saya mati. Maka saya masak, maka saya halal karena terpaksa nggak ada orang yang memberi. Anak saya nanti mati kalau tidak makan, maka halal. Tadi sul sepatu tadi Pak Baik tadi merebus milih pulang disampaikan kepada istrinya. Bu, begini. Akhirnya istrinya juga nangis. Terus kemudian apa? Uang tabungan yang untuk haji itu diambil semua, dibawa ke ibu. Ini masakannya jangan dimakan, Bu. Ini tak kasih uang untuk beli makan. Untuk haji diberikan tanpa pamrih, menginginkan dikembalikan semuanya. Biar nanti saya hajinya saya tak nyelengi lagi. Ini orang semacam ini Allah mengatakan sudah haji mabrur. Ada lagi tak, Bu? Seorang yang sudah ingin daftar haji punya 50 juta sama istrinya untuk DP, tapi gak arep mangkat dicegat tanggane gulung kuming golek utangan di 50 yuto karena anaknya akan operasi. Nek ora operasi mati. Terus oleh ngendika, Pak badhe ngresai nyambet arto 50 juta kangge operasi anak kula. Ngendikane dokter nek mboten dioperasi mati. Insyaallah bijing kula bangsulke nek kula pun duwe duit. 50 juta kanggo daftar haji berdua DP dicegat oleh tangganya untuk operasi. Nek jenengan ngoten niku jenengan pilih dipinjamkan padahal mbaleke sok nek duwe. Halo? Dipinjamkan atau tetap daftar? Jos. Ibu daftar atau pinjamkan? Daftar. Nek daftar mati anakku mau. Tapi bapak sing disowani cerdas. Aku daftar haji sesuk ra masalah. Nek iki ora operasi mati. Yolah Bu, ini tak pinjamkan, saya doakan ya semoga nanti punya lagi untuk daftar. Injih Pak, matur suwun sangat. Aku terang lajeng digonong dokter operasi sehat. Doakan lagi kepada bapak tadi, termasuk dokternya mendoakan ya Allah orang kok baik segitu 50 juta di silehke welean balik esuk nek duwe ya Allah. Dokternya langsung tekon, mbok saya tak pengen datang ke sana. Itu diantarkan pada yang anaknya sudah sehat tadi, diantarkan. Akhirnya apa yang minjami tadi oleh dokternya didaftarkan plus langsung kancani dokternya mangkat nang Mekah. Nek cerdas. Saiki jenengan 50 juta daftar tanggane gulung kuming. Arep nukoke mobil putrane kurang 50 yuto. Jenengan dijoli lemah 1000 meter mangku dalan 20 meter. Nyun 1000 50 yuto nggo nebus lemah napa nggo wehke nggo daftar haji. Alah ya nyun 1000 lemah 1000 meter 50 yuto ki murah lho Pak. Nyun 1000 mangku dalan meneng kok nggo usaha nggo golek duit sesuk gek daftar haji napa nggo nebus lemah. Daftar haji bapake. Wah, sing milih nggo nebus lemah, mbak san dibayari stroke. Lemahe didol meneh tetep isih stroke, entek lemahe. Karena nggak cerdas. Maka kita ini baru 1% Pak rezeki yang kita terima ini. Jangan tergoda dengan kebiarnya dunia. Nyun sewu. Milo, monggo Bapak Ibu kita luruskan niat lagi, kita jaga kemabruran haji kita, umroh kita, agar apa? Agar bisa mabrur, agar bisa terjaga. Maka kalau bisa, ya kalau sudah beberapa kali yang saya pahami haji itu cukup sekali gitu Pak nggih. Tapi kalau umroh katanya bola bali boleh, tapi ya jangan banyak-banyak, lebih akan manfaat jenengan di duit aja nggo umroh dhewe ning nggo ngumrohke sedulure. Nah, jadi nek jenenge umroh ping 4 wis mawon, sestu nek duwe
sedulure jenengan dibayari diumrohke. Sing ajeng kula dherekke niki ada satu jamaah sing biayai adike. Adik peripian. Lho peripian dibayari Mbak Yune. Peripian itu. Sing Kakang Adi itu suami dan suami. Peripian dibayari Bu 32 juta. Nyun sewu. Orang umroh sing bayari iki lek umroh pun ping kalih. Ning mboten haji karena menurut beliau ini katanya haji aku wis umure semene engko nek daftar 35 tahun gek aku gek isih urip. Wah, kula ya matur, sing penting daftar Bu, masalah pati urip niku rak ya urusane Gusti Allah. Jadi inti dari yang saya sampaikan, semoga 1% rezeki Allah yang kita terima di dunia ini jangan melupakan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, monggo pas jam 7 kita tutup dengan mendoakan dari almarhum dan almarhumah. Saya sebut di awal saja, nanti di doa enggak saya sebut nggih. Yang pertama, kita jamak doanya Haji Murah Harjo Surdi Kidul. Sundi Kidul nyenabutan. Ini yang kedua Hajah Partinem Ngentak. Kemudian Bapak Rohadi Sedayu Permai, Bapak Harustianto Sundi Kidul, Haji Bambang Nur Hadi Polaman, Haji Yanto Suhanto Polaman, Hajah Suwardiah Samben, Haji Mashudi Serontakan, Haji Imam Wahyudi Sedayu Permai, Haji Isjarwanto Sedayu Permai, almarhum almarhumah, semoga husnul khatimah. Kita doakan dan kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang baru melaksanakan haji. Liridhallahi wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukaffi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madqalahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum wa ghafir lana wa lahum. Rabbi
ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'al hajjahum hajjam mabrura wa sya'yam maskura wa dzamban maghfura wa tijaratan lan tabura wa amalan sholihan makbula. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah ma'as salamata li ada'il haji wal umrah wa ziyarata rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughul maram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pakata ini kan sakit kula aturaken kathah lepatipun nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.